Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا ربنا فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل ربنا افتح لنا فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita termasuk di antara mereka hamba-hamba Allah yang terpilih mendapatkan karunia bisa salat subuh berjamaah. Betapa banyak di antara kita, saudara-saudara kita, minal muslimin, yang barangkali masih ada di pembaringannya. Alhamdulillah, atas karunia Allah dengan rahmatnya kita bisa dibangunkan, dihidupkan kembali dengan semangat iman, dengan penuh pengharapan, dengan semangat pengabdian, dengan semangat memberi kemanfaatan dan kontribusi kebaikan kepada makhluk Allah yang lainnya. Semoga kita termasuk di antara mereka yang mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, ketika kita menghajati peningkatan kualitas, kedudukan, derajat, maqam kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari posisi asfala safilin menuju ahsani taqwim, dari posisi ahsarina a'mala menuju ahsanu amala. Ini adalah dua hajat yang serasi, sepadan, seimbang, atau bahasa teknologinya kompatibel gitu. Sesuai dengan zikir tasbih yang selalu kita baca di dalam
ruku dan sujud kita. Subhana Rabbi al-a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ketika kita dalam zikir tasbih kita menyebut, memanggil, mengenal Dia sebagai Al-A'la, maka di sana ada hajat, ada kebutuhan, ada pamrih kita terkait ya makna Al-A'la itu. Dia yang maha tinggi, artinya kita menghajati ketinggian. Kita menghajati derajat. Kita menghajati makom kedudukan. Maka seiring tasbih ini kita juga bertasbih dalam ruku kita. Subhana Rabbi al-Azim. Maha suci Rabbku yang maha agung, yang maha besar. Artinya kita pahami di sana ada hajat dalam zikir kita itu, dalam tasbih kita, kepada Dia yang maha azim, yang maha agung, yang besar. Berupa apa? Ya kemampuan. Ya, berupa kemampuan. Kompetensi, ya. Nah itu. Jadi seiring ini Al-Ali Al-Azim. Wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyul azim. Nah, tema kajian kita pagi ini kita akan coba mengartikulasi ya, terkait hajat al-azim. Ya. Pengen kita agar seiring dengan hajat bertambah meningkatnya kedudukan maqam, derajat, kualitas ya, hidup dan kehidupan kita. Ya. Di sana ada karunia as-sultan, ya. Ada karunia sultan, kemampuan, kebisaan, yang diindikasi dengan ya tiga hal: satu ilmu, dua iman, ya, tiga amal. Nah, ketika kita merujuk dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bismillah. Yarfa'illah, Allah mengangkat derajat. Nah, jadi kalau kita menginginkan derajat, ya harus sebanding dengan sultan kemampuan kita. Siapa orang diangkat derajatnya itu adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum, orang-orang beriman di antara kamu. Walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu. Jadi agar kita meningkat derajat kita, makam kedudukan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada syarat yang juga harus kita tingkatkan, yaitu iman dan ilmu. Berarti ilmu dan ilman ada derajatnya, ada tingkatannya. Ya. Ini perlu kita ketahui. Desain ini supaya kita bisa apa ya? Tadi karena hubungan ilmu dan iman itu adalah ya terkait derajat tingkat ya, itu adalah kompatibel. Seberapa ilmu seseorang itu sebanding dengan keimanannya. Seberapa keimanan seseorang sebanding dengan keilmuannya. Sama juga nanti amalnya itu buahnya. Buah dari apa namanya? Ilmu dan iman menghasilkan amal. Maka Allah bersumpah, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Ya, jadi amal saleh itu buah dari iman, iman itu buah dari ilmu, pengetahuan. Nah, kita perlu mengetahui tingkat derajat dari keilmuan, keimanan. Dan kita juga harus mengetahui tingkat derajat amal saleh kita.
ilmu sesuai dengan apa? Hajat ilmu yang kita panjatkan, yang diajarkan sendiri oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana tadi di awal, ya saya panjatkan doa Rabbana zidna ilman nafi'a. Gak berhenti sampai sini. Ya Rabb kami, tambahkanlah bagi kami ilmu pengetahuan. Ilmu atau pengetahuan. Ya. Sebagaimana doa ya di dalam ayat waqul, dan katakanlah Rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, tambahkanlah bagiku ilmu atau pengetahuan. Tapi ya jangan sampai di sini. Gimana kualitas ilmu kita meningkat lagi? Warzuqni fahma. Nah, di samping pengetahuan kita minta juga fahma, itu bahasa Indonesianya pengertian. Tetapi ada lagi doa terkait ilmu ini, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika mendoakan seorang bayi, ya, Abdullah ibnu Abbas, maka beliau dikenal sebagai mufassir, ya besar juga, ya mufassir hebat, karena didoakan oleh Nabi waktu bayinya, Rabbi faqihhu fiddin wa 'allimhu bitta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia dengan ad-din, agama ini, wa 'allimhu bitta'wil, ajarkanlah dia ta'wil. Nah berarti ya hajat ya kita terkait ilmu itu ada 4 level, ya kan? 1 pengetahuan atau ilmu, 2 pengertian, ya, 3 pemahaman, 4 penghayatan. Nah, itu. Kalau kita ingin coba apa, kita desain seperti apa sih itu ilmu. Ya. Yang kalau bahasa Arabnya itu kita menjadi alim, fahim, faqih, dan rasikh. Nah, itu dia. Ya. Ya. Pengertian, ya. Pengetahuan, pengertian, pemahaman, penghayatan. Alim, orang yang mengetahui, berpengetahuan. Fahim, orang yang berpengertian, punya pengertian dia. Faqih, orang yang memiliki pemahaman. Faqih, orang rasikh tadi gimana? Ulangi lagi ya. Jadi pengetahuan, alim itu orang yang mengetahui lah gitu ya. Alim. Fahim, orang yang mengerti. Faqih, orang yang memahami. Rasikh, ya, orang yang menghayati. Diberi apa kemampuan penghayatan lebih dalam lagi itu. Kenapa fahim? Kok fahim mengerti bukan memahami? Jangan kaku supaya kita bisa pas ya menerjemahkan. Sebagaimana kalau kita belajar bahasa Arab, istilah al-kalimah itu kata dalam bahasa Indonesianya. Sedangkan pengertian kalimat di dalam bahasa Indonesia di bahasa Arab itu adalah al-jumlah. Ya, dia jangan bingung. Jadi level derajat kayak apa ilmu itu, ya, karunia yang kita hajati terkait ilmu itu, Rabbana zidna ilman nafi'a, ilmu pengetahuan ya, warzuqna fahman wadiha, pengertian, Rabbana faqihna fid din, pemahaman, ya, wa 'allimna bitta'wil, ya, penghayatan. Nah, kita lihat sekarang, kita rujuk kepada bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah tamsil terkait ilmu ini. Ya, ada di ayat surah Al-Kahfi, ya, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi." Katakanlah, law kana al-bahru, seandainya ya air ya di lautan, di muka bumi ini gitu kan, entah di pantai
selatan, pantai utara, pantai timur, pantai barat, semua air yang ada di muka bumi ini, laukanal bahru ya, midadan li kalimati rabbi, dijadikan tinta untuk menulis kalimatku, ilmuku, kata Allah. Lana fidal bahar. Pak habis tuh. Lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Sebelum tertulis semua ilmu Allah. Bayangkan ya, betapa besarnya, berapa luasnya, berapa dalamnya ya ilmu Allah. Lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Sekalipun kau datangkan sebanyak itu lagi, selautan lagi, 2 lautan lagi, 3 lautan lagi, nggak akan cukup untuk menghitung ilmu Allah. Nah, kalau kita mengambil istifadah ya, mentafakuri dan mentadaburi ya, mengambil pengertian dan pemahaman ayat ini ya, kalau mencari pengetahuan kita baca kitab tafsir ya, kalau kita tadabur itu kita menghajati ya apa namanya ilham ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah memberi perumpamaan ilmu yang diberikan kepada kita umat manusia itu selautan. Nah, kalau kita belajar ilmu ya ibaratnya yang belajar ilmu tentang kelautan untuk bisa membedakan tingkat ya kedalaman ya karunia yang Allah berikan terkait ilmu untuk kita itu kan. Kita perumpamakan laut itu sebagai apa? Ilmu yang Allah berikan kepada manusia ini. Maka bagaimana kita belajar tentang lautan ya? Ya. Pertama tentunya ya untuk bisa tahu ya, untuk mendapatkan pengetahuan tentang lautan misalnya gitu ya. Kita harus membaca. Ya, harus mendengar ya. Atau kita membacalah ya, membaca atau belajar gitu ya. Kepada siapa? Kepada ahlinya. Ahli ini ada dua golongan ya yang bisa dipercaya. Ya, ilmunya, informasinya. Pertama adalah akademisi. Kita belajar tentang laut itu ya. Itu dari para akademisi. Apakah guru besar, ya, dosen, ya, mahasiswa, guru di sekolah, siswa, ya, di kampus, ya, di sekolahan, di berbagai institusi kelembagaan pendidikan. Kita belajar karya-karya mereka, buku-buku mereka, ya, literatur, referensi, buku, kitab apa sih kita baca. Ya, itu namanya jalur dari akademisi. Maka apa saja yang kita dapati dari mereka ini, ya, para akademisi ini, baik langsung dari mereka maupun melalui kitab-kitab rujukan yang mereka buat, mereka tulis, itu ke kita menjadi pengetahuan. Jadi kalau kita diperintah oleh Allah, wa qul, katakanlah Rabbi zidni ilma, tambahkan bagiku ilmu, ya bacalah, ketemulah, berinteraksilah dengan ahli ilmu. Siapa ahli ilmu itu? Satu akademisi. Ya kan? Dengan karya-karya mereka, dengan perpustakaan, dengan kitab-kitabnya. Ke kita jadinya apa? Ilmu. Maka kita menjadi alim, orang yang berpengetahuan. Ya, coba kita runut supaya jelas ya. Yang kedua bisa kita ambil dari praktisi. Ya. Jadi satu akademisi, kedua praktisi. Siapa? Ya praktisi kelautan, orang yang sehari-harinya berinteraksi ya di lautan. Apakah masyarakat pesisir ya pantai, apakah nelayan, apakah nakoda, apa saja yang dia sampaikan kepada kita tentang laut itu jadi informasi, jadi ilmu buat kita. Dipercaya enggak? Dipercaya kan kalau ada seorang nelayan mengatakan, "Pak, itu di pulau sana, di teluk itu kan, itu di sana banyak ikan tunanya misalnya gitu." Dipercaya kita. Karena dia menyampaikan sesuatu yang dia alami. Nyata ada. Ya, sekalipun barangkali secara referensi
atau kata ahli nggak sesuai, boleh jadi ya. Ya. Dari akademisi itu belum tahu, boleh jadi. Ya. Bisa kita percaya? Bisa. Maka apa yang kita dapati dari informasi yang kita dapati dari praktisi, ya, itu bisa menjadi ilmu buat kita. Maka ya ada dua tindak lanjutnya ketika kita menghajat ya ilmu kepada Allah. Satu, kita harus belajar, bertemu, berinteraksi ya kepada akademisi dan praktisi. Sampai sini clear ya. Dan yang kedua, ternyata belajar kita nggak cukup ya untuk tahu. Tidak cukup mendapatkan pengetahuan gitu. Apalagi di zaman digital sekarang ini, untuk mendapat pengetahuan itu mudah. Ya kan? Sekalipun tetap ya harus dikonfirmasi. Kembali lagi juga proses. Cuman kita ada satu kemajuan lah kalau sekedar untuk menjadi pengetahuan. Semuanya ya semua informasi data ya tersaji di teknologi digital ini. Bukan sekedar membuka buku A, B, C, D, tafsir A, B, C, D. Ya. Bukan sekedar membuka 1-2 buku. Bahkan perpustakaannya pun ada di dalam teknologi digital ini. Kalau referensi tentang keislaman ada Al-Maktabah Asy-Syamilah namanya aplikasi itu. Kitab tafsir semuanya ada dari awal sampai akhir. Hadis juga ada semuanya. Ya, fikih ada semuanya. Tinggal baca. Itu dimudahkan dengan teknologi untuk menjadi orang yang berpengetahuan. Ya. Ternyata Rasulullah mengajar kepada kita, Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman. Banyak pengetahuan itu bisa kita mengerti. Itu yang penting ini. Jadi tidak sekedar tahu tapi mengerti. Karena kalau sekedar tahu aja di dalam peristilahan aja bisa bertabrakan tuh. Orang kalau sekedar tahu ya ada kecenderungan berdebat, berbeda pendapat. Ya. Contohnya misalnya ya Pak Ahmad ya orang Betawi ya orang Jakarta mau mencari kendaraan bermesin roda 2, apa namanya? Apa namanya Pak? Motor ya. Kemudian ada si Ucok orang Medan, sama mau membeli kendaraan bermesin roda 2, apa namanya? Yang ada dalam pengetahuan si Ucok. Apa Pak? Kereta. Waduh. Ya. Si Ahmad tadi ya mainlah ke Medan dia. Ingin mewujudkan harapannya membeli sebuah kendaraan ya, roda 2 bermesin namanya motor dalam benak dia. Ya. Ketemu si Ucok di Medan gitu kan. Cok gitu kan. Aku mau beli motor nih gitu kan. Ya. Si Ucok ini kita umpamakan si Ucok ini inilah kawannya itu buka showroom lah gitu misalnya gitu. Cok, aku mau beli motor gitu kan. Ya. Di showroom kamu, aku nggak jual motor gitu. Ya. Itu didefinisikan kendaraan bermesin ya roda 2. Oh itu mah kereta ya. Bukan, aku nggak mau beli kereta, mahal kali Cok itu kan. Aku mau beli motor gitu kan. Itu kereta, berantem nggak tuh? Berantem kan? Nah jadi di dalam apa istilahnya, istilah definisi kodifikasi bisa banyak ya, istilah berbeda gitu kan. Dengan pengertian yang berbeda tapi juga bisa disamakan. Kalau orang hanya punya pengetahuan aja, ya boleh jadi dia berantem, ngadu dalil akhirnya kan. Kurang bijaksana. Nah gitu ya.
Ini contoh saja. Oke. Kan itu kita dalam memohon ilmu itu kita naikin derajatnya, tingkatannya. Dari mengetahui menjadi mengerti. Menjadi orang yang fahim, ya, yang fahim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman. Fahman itu artinya mengerti bahasa Indonesianya ya. Bukan memahami, ya. Kalau memahami nanti faqih gitu ya. Supaya clear aja, supaya jelas. Nah ini apa bedanya orang yang mengetahui dan mengerti? Kalau para akademisi, ya, para praktisi dengan pengalamannya, dengan proses belajarnya, ya, dia pasti ya bukan sekedar alim, dia pasti juga fahim, mengerti. Kalau sudah akademisi, udah praktisi. Maka kita ya tidak sekedar ya berhenti kepada merujuk kepada akademisi atau praktisi. Tapi bagaimana kita bisa menjadi akademisi atau menjadi praktisi gitu loh. Jangan berhenti berdalil sampai pada tingkat dalil. Qala kata dia, tapi kita buktikan gitu kan. Kalau kata akademisi air laut itu asin gitu kan. Kata praktisi ya kelautan juga mengatakan air itu asin gitu kan. Memang tingkat kepercayaannya sudah valid 100%. Tapi di kita ya kualitas pengetahuan kita ya baru mengetahui. Nah, kita harus membuktikan. Supaya ngerti gitu kan, tidak sekedar tahu, tapi mengerti gitu kan. Ya. Maka kita harus datangi itu lautan. Kita rasakan tuh air laut itu asin. Nah, itu baru mengerti. Maka nambah tuh ilmu kita dari mengetahui menjadi mengerti. Bisa dipaham kan ini ya? Jadi tidak cukup kita menjadi alim, tapi bagian menjadi fahim. Nah, berarti ada usaha kan supaya kita minta dikabulkan doa kita. Rabbana zidna ilman nafi'a. Ya Allah tambahkan bagiku ilmu yang bermanfaat. Warzuqna fahman wadiha. Karuniakan kepada kami pemahaman yang jelas. Ya. Untuk mendapatkan ilmu manfaat kita ketemu, berinteraksi, bergaul bersama akademisi dan praktisi. Maka untuk kita mendapat karunia pemahaman pengertian kita harus ya datangi, buktikan bahwa air laut itu asin. Baru di situ ya di benak kita ilmu kita berubah tuh jadi pengetahuan menjadi pengertian. Maka kita rasakan air laut itu asin. Bukan sekedar merasakannya, ya, tapi kita kita ukur, ya, kita riset, kita teliti, ya, tingkat salinitasnya, kadar garamnya. Ya. Di pantai A, pantai B, pantai C, di jarak jarak dari pantai, ya, jarak pantai lah, ya, 10 meter, ya. 20 meter, terus ke kedalaman, ke luasan laut, di tingkat tuh. Sehingga dia menjadi ahli akademisi, artinya menjadi spesialis air laut. Sampai tingkat salinitas air laut di seluruh permukaannya, di pantai, di tengah, di kedalaman, ya, itu pasti beda-beda kan. Nah itu dia. Maka orang yang mengerti itu artinya dia spesialis. Bisa dia menjadi orang yang akademis atau ahli, ya, spesialis air laut, spesialis karang laut, ya, spesialis ikan-ikannya, spesialis apa lagi? Apa sajalah, ya, sumber daya karunia yang Allah sediakan di lautan itu. Ya. Dia memiliki keahlian, ya, tentang ikannya, tahu semua jenis nama ikan, sifat karakteristiknya, habitatnya, ekosistem tahu semuanya, posisinya, lokasinya tahu semua. Nah itu orang yang mengerti. Ya. Ketika dia jelajahi, ya, permukaan air laut nih, ya. Dalam penjelajahannya, ya, dia dapati di permukaan laut itu ada semacam batas garis.
warna apa air lautnya pun berbeda gitu ya. Dari keruh menjadi apa bening gitu kan. Dari kehijauan menjadi kebiruan misalnya gitu kan. Dan dia coba tuh ternyata ya. Dia coba ya rasa airnya. Pas dia coba rasa airnya, kaget dia. Loh kok tawar gitu. Sama saya ketika di laut ya, laut mana itu Pelabuhan Ratu, saya coba jalan-jalan ke karang-karang laut itu, Pak. Di karang laut itu kan ada apa namanya? Lubang-lubang gitu ya, ada airnya di sana. Ya, saya coba rasakan, loh kok tawar gitu kan. Ini lebih hebat lagi nih, ya. Dia jelajahi permukaan laut, ya, dia dapati ada keadaan yang nampak dengan panca inderanya kok berubah nih apa namanya warnanya. Dan dia coba rasanya juga berbeda. Ya. Nah, ketika dia kembali ke daratan, ke pantai, ya, dia sampaikan kepada apa namanya khalayak ramai. Wahai manusia, ya, ketahuilah bahwa air laut itu tawar rasanya. Gimana Pak kira-kira? Ya. Ini baru level apa? Mengerti lah, spesialis. Semakin spesialis kita di dalam apa namanya mengkaji keilmuan, ya, nanti akan terjadi sebuah gap gitu kan, dari pengetahuan umum kepada pengetahuan khusus. Pengetahuan umum mengatakan air laut itu tawar, dia dikaruniai oleh Allah pengetahuan khusus. Air laut itu pengetahuan umum mengatakan air laut itu asin, ya, dia dikaruniai pada Allah, ya. Dengan usaha menuntut ilmunya, dapat pengetahuan air laut itu ternyata tawar. Nah, dua pengetahuan ini, apakah harus dibentrokan gitu? Gak harus dibentrokan. Karena kalau dalam praktik kehidupan sering dibentrokan. Bentrok atau bentrok sendiri, jadi bingung sendiri gitu kan. Yang benar yang mana? Untuk membuktikan kebenaran hakikatnya, ya kita harus ya, membuktikan diri, merasakan sendiri. Maka upaya kita tidak dalam menuntut ilmu bukan sekedar apa tahu data informasi dari ahlinya. Bagaimana kita bisa menjadi ahli, spesialis. Maka upaya untuk menjadi ahli, ya kita lakukan eksplorasi, riset, survei, ya, untuk membuktikan tadi kebenarannya. Oh benar air laut itu asin. Dijelajah lagi, ya kan? Oh ternyata air laut di pantai A tingkat salinitasnya, ya, kandungan garamnya, tingkat keasiannya segini. Kalau di pantai selatan segini, gitu. Semua hal terkait dengan air laut, salinitasnya, ombaknya, gelombangnya, ya kan, rasanya, nyata ada beda-beda. Jadilah dia itu spesialis. Jadilah orang yang mengerti, bukan sekedar mengetahui. Nah itu. Yang kedua ya. Jadi ketika kita menghajat kepada Allah, Rabbana zidna ilman nafi'a, baca. Berinteraksi, bergaul dengan para ahli. Ketika kita menghajati kepada Allah, warzuqna fahma. Jadi ahli, jadi spesialis. Jadi apa? Orang-orang yang ya, mengerti, tidak sekedar mengetahui. Tapi seiring dengan tingkat kualitas ya, derajat makom kedudukan kita di Allah SWT, kita bisa menghajati lebih dari itu. Rabbana faqihna fid din. Ya Allah, ya pahamkan aku dengan agama ini, dengan ad-din. Din itu adalah ya, ciptaan Allah. Ya. Din itu adalah seluruh apa ya, semesta alam din. Din itu adalah ya Islam, iman dan ihsan. Ya. Bukan sekedar norma, sistem, fikih gitu, syariat. Tapi apa din itu mencakup semua apa namanya tatanan dan sistem. Ya. Dunia, akhirat, bumi, langit, semua itu ad-din. Fahamkanlah aku dengan din. Din itu mencakup seluruh ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Din itu adalah segala sesuatu ya, yang nampak ada, ya, nyata ya. Pada ciptaan Allah di bumi dan di langit semuanya. Dan seluruh pergerakannya, itu dia. Itu
itu ad-din. Mencakup ayat kauliyah, ayat kauniyah. Rabbana faqqihna fid. Ini kalau kita menghajati ilmu lebih dalam lagi, luas lagi, ya, maka tidak cukup kita bermain di pantai gitu lah. Ya. Jadi kita mengarungi lautan. Bahkan bukan sekedar mengarungi lautan di permukaan aja, kita nyelam diving. Diving. Maka dapat lagi tuh karunia ilmu yang dahsyat lagi. Yang seakan-akan ya bertentangan dengan pengetahuan umum gitu kan. Ketika dia nyelam, sampai ke dasar, kaget dia. Tadi di atas udah mendapati kenyataan bahwa air laut itu tawar gitu kan. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada ayat itu. Ada ilmunya, ada pengetahuannya. Nah, buktikan itu. Oh, dapati ternyata di dasar lautan itu ada sungai, bayangkan. Kok sungai? Iya, ada sungai. Dengan seluruh karakter, sifat ikan-ikannya, ya, ekosistemnya seperti sungai di daratan. Padahal pengetahuan umum tentang sungai itu adalah air yang mengalir dari hulu ke hilir ya, dari mata air di puncak gunung sampai kepada pantai di lautan itu. Itu sungai namanya. Dia dapati ternyata di dalam lautan ada sungai katanya. Maka dia datanglah mendarat menyampaikan pengetahuan ini kepada masyarakat. Wahai manusia, ketahuilah bahwa di dalam lautan itu ada sungai. Maka dibilang gila enggak? Aneh enggak? Ya kan? Padahal dia mendapat karunia Allah. Dapat pengetahuan di dasar lautan. Gitu. Bahkan lebih lagi dia dapati ketika dia nyelam ini bukan sekedar marung ya, dia nyelam aja lagi. Dia dapat di dalam lautan ada api katanya. Loh, ada api. Padahal pengetahuan umum ya. Api dan air itu sesuatu yang bertolak ya kan. Lagian memadam api pakai air. Loh, kok di dalam lautan ada api? Api dari mana? Dari vulkan, gunung-gunung di dalam lautan itu berapi dia. Dia datang lagi ke daratan, sampaikan pada manusia, wahai manusia, ketahuilah bahwa di dalam dasar lautan itu ada api. Gimana dibilang orang? Aneh loh, gila loh. Nah, memahami situasi ini kita bisa merujuk kepada ayat Nun. Surat apa? Al-Qalam, tanda ilmu ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Apa artinya ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun? Apa artinya? Ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kamu sekali-kali enggak gila dengan nikmat karunia ilmu yang Allah berikan kepada kamu. Oke? Bisa pahami ini? Jadi orang yang dekat dengan Allah, menjadi wali-walinya, menjadi nabinya, utusannya itu kan. Ya. Dibilang gila itu bukan karena penampilan kayak orang gila, bukan, tapi karena pengetahuannya dalam. Gitu. Ya. Ini aja udah hebat kan. Ini nih kalau istilah di Arab itu adalah faqih. Dia mengetahui bukan satu informasi tentang sesuatu dari lautan. Dia bukan sekedar ahli ikan, dia bukan sekedar ahli terumbu karang, dia bukan sekedar ahli air laut, gelombang laut, dia bukan sekedar ahli kapal, ya. Dia bukan sekedar ahli mineral laut, barang tambang lautan. Semua sumber daya, semua pengetahuan yang Allah sediakan di lautan itu dia pahami. Nah, namanya faqih. Kalau kita memahami dalam konteks syariah, dia bukan sekedar ahli tafsir, tapi juga hadis. Dia bukan sekedar ahli hadis, tapi juga dia ahli tasawuf, ya, dan segala macamnya. Itu namanya faqih. Bisa nggak kita dapat karunia itu? Ya bisa kalau Allah izinkan, kalau Allah karuniai. Tugas kita wujudkan ketaatan ibadah yang benar kepadanya. Gitu kan. Maka paling tidak doa kita harus sampai ke situ. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wadiha. Rabbana faqihna fid din wa 'allimna bita'wil. Gitu ya. Wa 'allimna bita'wil yang keempat.
Nah itu ibaratnya itu kalau udah faqih itu selautan, Pak. Ibaratnya. Jadi apa yang dituangkan oleh para ahli, akademisi, praktisi semuanya nih pengetahuannya ya dalam sebuah karya ensiklopedi dia kuasai semua itu. Bahkan ya barangkali ada ya yang belum tertuang termaktub di dalam referensi kitab-kitab. Ya, dari seluruh ilmu ya, yang Allah sediakan di lautan itu. Nah, dia punya itu. Nah, gitu. Faqih. Maka minta pada Allah, Rabbana faqihna fid din wa 'allimna bit-ta'wil. Itu ibarat selautan ya. Itu udah hebat banget itu ya. Tapi ternyata Allah memberi pengharapan lebih dari itu. Walau ji'na bimislihi madada. Sekalipun aku berikan kepada kalian ya lautan lainnya. Ya. Lautan kedua, lautan ketiga, ya. Lautan keempat, kelima, seterusnya. Walau ji'na bimislihi, itu artinya Allah memberikan pengharapan pada kita bahwa kita bisa mendapatkan ilmu lebih dari yang Allah sediakan di lautan yang ada ini. Itu disebut takwil. Yang tadi malam Ustaz Mansur menyampaikan ya, ada ayat di surah Al-Imran ya. Ada ayat muhkamat, ada mutasyabihat. Ya. Arti mutasyabihat itu yang jadi perdebatan. Seperti tadi ya. Orang yang ahli mengatakan, orang yang dengan pengalaman divingnya mendapati ya. Di dalam lautan itu ada sungai, ada apa lagi? Ada api itu kan. Disampaikan ke manusia di daratan, ya apa namanya, nggak diterima, ya, berdebat gitu kan. Ya. Nah gitu ya, situasinya seperti itu. Yang ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang, ya, kalau muhkamat itu ya istilah bisa dipahami oleh pengetahuan umum. Ya. Mutasyabihat orang-orang khusus, orang tertentu. Yang mengatakan ya kullum min indi rabbina, semua ini adalah dari Rabb kami gitu kan. Nah, terus kalau begitu gimana kita bisa ketika menghajati wa 'allimna bit-ta'wil ya kita makin takarub lah kepada Allah, makin spesial ya ibadah ketaatan kita, makin berkualitas ya ibadah ketaatan kita. Nah seperti itu. Nah, itu gambarannya ya. Maka itu paling tidak ya dalam menghajati ilmu kita jangan tanggung-tanggung. Ya, Rabbana, doa yang lengkap. Setelah kita bertasbih subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iya memang ini zikirnya, tasbihnya, doanya malaikat gitu kan. Tapi ketika tertuang di dalam Al-Quran, itu menjadi pelajaran, jadi guidance, jadi pedoman buat kita. Bertasbihlah pada Allah. Subhanaka. Coba diikutin ya. Subhanaka. La ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan lagi maha bijaksana. Ya. Al-alim itu adalah ya, dia pengetahuan. Orang diberi pengetahuan, orang yang tahu. Ya, mas ke kitanya gitu ya. Kita mengatakan innaka antal alimul hakim, mari kita minta kepada Allah ya, pengetahuan itu jadi orang yang tahu. Dikaruniai pengetahuan. Ketika kita memanggil, mengenal, berdoa kepada Dia yang Al-Hakim ya. Artinya di situ kita menghajati ya, kepadanya, kepada Allah yang Al-Hakim ini, yang Maha Bijaksana ya, pengertian ya, pemahaman dan penghayatan. Terus prakteknya gimana supaya kita dikabul nih dalam doa dan zikir kita, supaya kita dikaruniai pengertian, pemahaman ya, penghayatan ya, diberikan pengetahuan, pengertian, pemahaman, penghayatan, 4 ya, pengertian pengetahuan, kemudian pengertian, pemahaman, penghayatan. Yang 4. Pengetahuan adanya ya. Pengetahuan ya.
Itu didapat dengan membaca, ya. Membaca. Amalnya ya tilawah, membaca. Amalannya. Ya, membaca. Kalau pengetahuan itu didapat melalui panca indera. Ada di wilayah fisik. Ya. Zahir. Dilakukan melalui sebuah survei, riset, pengalaman secara fisik, ya, panca indera kita. Dengan membaca, ya, gitu. Membuktikan, ya, gitu. Dengan panca indera kita. Nah, maka itu kan selalu nanti banyak tuh ya peringatan, pertanyaan, ya, dari Allah, ya, kepada kita dalam aktivitas ibadah kita. Alam ya'ni lilladzina amanu misalnya. Belumkah tiba masanya bagi orang-orang beriman antahsya'a qulubuhum li dzikrillah, untuk khusyuk dalam mengingat Allah dan dalam berinteraksi dengan ayat-ayatnya, dalam zikir kepadanya. Oh, ternyata ketika ada ayat pertanyaan begini kita tidak cukup ya berhenti pada amalan zikir dengan lisan gitu kan. Zikir dengan lisan itu ya kita membaca tilawah dengan tahsin ya. Dengan menyebut-nyebut asmanya. Itu zikir lisan. Dari situ kita akan mendapatkan pengetahuan tuh. Ya. Sekarang bagaimana kita dapat pengertian? Lakukan zikir lebih berkualitas lagi. Dengan zikir akliyah namanya. Zikir akliyah. Metodologinya tafakur. Caranya praktek tafakur gimana? Melihat. Ya, kalau tafakur itu ya melihat dengan batin ya sudah nih. Kita udah masuk pindah dari zahir ke batin, dari fisik ke metafisik. Wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal fuada. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali yang bersyukur, sedikit sekali yang mendaya gunakan potensi nikmat batin yang Allah berikan kepadanya. Sehingga dia tidak meningkat kualitasnya. Wa ja'alakumus sam'a, itu adalah mendengar batin. Wal basara, ya, melihat batin. Jadi tafakur itu adalah mendaya gunakan potensi basar ini, melihat. Apa yang dilihat? Ayat-ayatnya, semesta alam ini, Al-Quran. Ya. Lihat. Apa yang dilihat? Kesempurnaannya. Allah sudah menyampaikan kepada kita, Sabbihisma rabbikal a'la, alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada. Sama dengan ayat tadi, Inna fi khalqis samawati wal ard, wa ikhtilafil laili wan nahar, la ayatin li ulil albab. Ya. Kesempurnaan ya. Jadi di sini Allah mengatakan khalaqa fasawwa, menciptakan segala sesuatu secara sempurna. Kita lihat makhluknya nih, ciptaannya yang banyak nggak terhitung. Ya. Seringkali saya sampaikan nih biar kita merenung. Banyak nggak terhitung, luas nggak terbatas. Kita tahu nggak luas permukaan bumi kita ini? Ya, mungkin ada data ya. Tapi apakah benar itu? Bisa kita ngukurnya. Jangan kata buku aja. Ya mungkin ada apa istilahnya teknologi atau pengalaman orang lain itu mengukur luas permukaan bumi. Berapa daratnya, berapa lautannya. Kalau kata manusia, ya kata makhluk masih bertanya-tanya. Tapi kalau kata Al-Qur'an, baru kan pernah ada tuh ya, kajian perbandingan ya, yang menjelaskan tentang informasi-informasi di semesta alam ini. Berapa luasan daratan dan lautan. Itu lihat ayat-ayat yang berbicara berkaitan dengan darat, dengan lautan berapa, itu menunjukkan persentasenya. Nah, itu dia. Kalau dari Al-Quran ya mutlak sifatnya. Dari Allah mutlak. Ya. Nah kita sekarang bagaimana mendapatkan ilmu yang mutlak ini. Ya. Maka mintalah, Rabbana faqihna fid din wa 'allimna bita'wil. Nah, seperti itu. Kita selesaikan dulu ya. Nah, masih 10 menit untuk suruh. Jadi, bagaimana kita mendapatkan pengetahuan? Zikir, ya, lisan. Baca. Iqra.
Yatlunahu haqqa tilawati, tapi bacanya dengan haqqa tilawati. Haqqa tilawati ini bukan sekedar ya tahsin tilawah. Kalau kenyataannya Nabi memerintahkannya iqra, tapi juga wartaqi. Baca naik gitu kan. Baca dalemin gitu kan. Tingkatkan kualitas sultan yang Allah berikan kepada kalian. Iqra wartaqi. Level pertama ya baca dengan tahsin, dengan tajwidnya, dengan maharijul hurufnya. Untuk mendapatkan tadi pengetahuan. Ketika kita sudah membaca dengan benar, yatlunahu haqqa tilawati, setelah membaca, naikin levelnya, wartaqi dengan bagaimana mengambil pengertiannya dari ayat-ayat yang kita baca. Lihat kesempurnaannya. Kesempurnaan ciptaan Allah ini, jumlahnya, luasnya, keserasiannya, keseimbangannya, keindahannya, kebesarannya, keagungannya. Wow. Maka kita akan menjadi orang yang ma'rifat. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkur fi datillah. Fikirkan. Fikirkannya melihat itu. Tafakkur itu melihat. Apa yang dilihat? Kesempurnaan, keseimbangan, keserasian, ya. Keindahan, keagungan, kebesaran ayat-ayatnya. Di situ baru kita akan melihat ya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, itu namanya dari zikir apa namanya? Untuk mendapatkan pengetahuan kita zikir lisaniyah kan, masuk ke metafisik zikir akliyah tafakkur namanya. Maka hasil olah tafakkur ini menghasilkan sains, teknologi. Kita melihat burung, ya, bisa terbang, ya. Bagaimana kita bisa terbang ini? Oh, burung dikasih sayap. Kita nggak punya sayap dalam sifat-sifat kita. Lihat burung. Ya, awal kan kita melihat itu. Kita berzikir dengan akal kita. Yang kemudian dipelajari, dikaji, ya, gimana dia bisa terbang. Makanya wujudkan dalam pesawat. Nah, gitu kira-kira. Ini hasil teknologi apa? Itu hasil tafakur. Ya, dengan karunia akal kita udah hampir ya, menguasai dunia ini nih, ya kan? Tapi apa cukup? Tidak. Karena ya keluasan wilayah ya teritori yang Allah berikan ya untuk hidup kita kan bukan di bumi aja. Tapi di langit. Bukan di dunia aja, tapi di akhirat. Nggak cukup dengan akal pikiran kita. Itu maksudnya, Ustaz maksud tadi malam tuh kan? Kalau kita udah ingin terbang ke langit ya, ke 7 gitu kan, terbang ke apa namanya alam semesta ya, membutuhkan teknologi lebih tinggi lagi dari sekedar pesawat atau pesawat ulang-alik sekalipun. Karena teritorial ya wilayah yang Allah sediakan buat kita ini bukan di bumi aja, tapi di alam semesta ini. Inna fi khalqis samawati wal ard. Ingat, khalqis samawati. Samawati jamak ya. Berarti bukan langit pertama aja, tapi 7 langit itu. Ya. Nah ini kan jadi memotivasi kita ya. Gitu. Semuanya akan dimungkinkan dan bisa dengan keyakinan ketika Allah yang berkehendak ya, mengangkat ya, derajat kemampuan kita. Jadi ibadah ya harus bisa menghasilkan manfaat pada diri kita dulu. Baru nanti pada sosial, pada adban manusia, baru pada lingkungan semesta. Taib, ya. Jadi zikir akliyah ya, tafakur. Ya. Cara tafakur itu artinya melihat. Apa yang dilihat? Ya ciptaan Allah. Apanya yang dilihat? Kesempurnaannya. Zahir batinnya, itu kan. Fisik metafisiknya, tatanan dan sistemnya, itu lihat semuanya. Ya. Hardware dan softwarenya, zahir dan batinnya, itu lihat semuanya, lihat. Oh sempurna. Udah gitu hidup lagi bergerak kan. Oh gerakannya serasi, seimbang. Sebelum kita ngelihat wa fi anfusi sanurihim ayatina fil afaq, sebelum kita melihat alam semesta yang luas, besar, banyak ya. Nampak gak nampak itu kan. Ya udah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Lihat diri kita aja. Bagaimana Allah menyempurnakan penciptaan diri kita, bagaimana gerak hidup kita. Lihat. Rasakan. Nah gitu, itu namanya tafakur. Oh di sini cakep nih ya. Kalau kita benar-benar bisa melakukan proses tafakur, zikir
apa namanya akliyah, nanti ya Allah akan memberikan buahnya ya rasa khasyah bila takut kepada Allah. Makanya ada ayat innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah para orang-orang yang alim, orang-orang yang berpengetahuan. Ya, orang-orang yang mengerti. Gitu ya. Kita minta lagi, Rabbana faqihna fid din. Bukan sekedar mengerti, tapi bisa memahami. Nah, ini dia. Jadi kalau apa namanya, pengertian itu di akal pikiran kita, ya. Kalau ya pemahaman ada di hati kita. Bagaimana kita mendapat pemahaman? Apa yang harus kita lakukan? Zikir lagi. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tidak sekedar dengan panca indera, tapi dengan pikiran dan dengan perasaan kita, hati ini. Ya. Bagaimana kita yang namanya ya, istilahnya tadi melakukan aktivitas metodologi dengan tadabbur. Ya. Tadabbur itu adalah zikir dengan hati, qalbiyah. Bagaimana metode, caranya tadabbur itu? Ya, wa ja'ala lakumus sam'a, mendengar. Kok mendengar gitu kan? Iya, dengan mendengaran batin. Batin itu artinya ketika kita ya sedang memperhatikan, mentadaburi ayat-ayatnya, ya, rasakan ya kita mendengar firman-Nya gitu. Rasakan seakan-akan Al-Qur'an itu turun kepada kita. Itu tadabbur namanya. Rasakan seakan-akan kita sedang beraudiensi, berkomunikasi dengan Allah. Rasakan tuh. Kalau pengertian ya tadi ya, membangun koneksi kita dengan Allahu Rabbuna wa Rabbul Alamin ya. Membangun koneksi hamba dengan Tuhannya. Kalau di sini tadabbur menghadirkan interaksi. Ya. Banyak ayat-ayatnya, fadkuruni adkurkum. Maka ingatlah aku akan mengingatmu. Nah, adkurkum itu dirasakan, adkurkum. Ud'uni astajib lakum. Astajib lakum itu dirasakan. Itu tadabbur. Kalau itu terjadi ya, ilmunya faqih tuh, ya. Dari fahim ke faqih. Pengetahuan jadi mendalam lagi. Jadi nggak usah mungkin baca buku atau dibantu Google Maps saja, ya dengan hatinya itu udah terbimbing, terjaga, tertolong, ya Allah yang langsung menerap dia. Wah, luar biasa tuh kan. Nah, gitu ya. Bagaimana kita mendapatkan pengetahuan membaca? Bagaimana kita mendapatkan pengertian, ya melihat? Bagaimana kita mendapatkan melihat dengan batin ya, dengan akal pikiran, melihat dengan akal pikiran. Bagaimana kita mendapatkan pemahaman, mendengar dengan hati, perasaan. Jadi kalau orang nih, ya, kita membicarakan hal-hal tema terkait penghayatan kita, susah diterima, ya, karena frekuensinya kan nggak kompatibel. Kalau kita mengajar di level pengetahuan mah bisa semuanya, ya kan? Kalau kita memberikan pengertian, ya ini membutuhkan tadi dibukanya akal kita, pembukaan itu. Maka itu ketika kita menghajati ihdina as-siratal mustaqim, fahamkan itu adalah fatham mubina. Hidayah itu adalah fatham mubina, pembukaan yang nyata. Buka akal pikiran, buka hati perasaan, buka jiwa kesadaran. Yang terakhir ya, bagaimana kita kalau hajat kita lebih lagi ekspektasi lebih besar lagi ya. Bukan sekedar pengetahuan yang kita hajati, tapi pengertian, pemahaman sampai kepada penghayatan. Bagaimana kita mendapatkan karunia penghayatan itu dengan zikir nafsiyah kalau istilah saya. Zikir nafsiyah. Bagaimana caranya zikir nafsiyah itu? Ya dengan mentazkiyah, mensucikan jiwa kita. Hilangkan ego. Rasakan ya, ya tadi malam kali Ustaz Nasur ya. Rasakan suasana jiwa yang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebenarnya ini puncak ya, puncak sempurna membangun ad-din itu.
Ketika Islam sudah disempurnakan, ya, iman disempurnakan, satukan. Nah, itu. Sempurnanya Islam itu dengan penyataan wa ana awwalul muslimin. Ada di ayat kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya seterusnya wa ana minal muslimin. Itu Islamnya, tatanannya, zahirnya, dunianya, buminya, ya. Nah, sempurnakan dengan wa ana awwalul mu'minin. Kalau ada tatanan harus ada sistemnya. Kalau udah di bumi, ya kita harus bisa melangit. Kalau kita sudah di dunia, harus bisa menembus ke akhirat. Itu pesan Ustaz Masrur gitu. Ya. Maka kita ilmunya harus sempurnakan lagi. Dari pengetahuan, pengertian, pemahaman, masuk sampai ke jiwa. Jiwa yang pasrah dan yakin dengan Rabb-nya. Ya. Tazkiyah. Kenali karakter jiwa itu. Bagaimana caranya? Ya, sampai kita bisa memuliakan, mengagungkan, membesarkan Allah. Sampai kita bisa meniadakan diri kita. Jadi benar-benar kita merasakan Allah yang menciptakan kamu dan amal perbuatan kamu itu ngerasa. Nggak bingung, nggak keder lagi katanya. Itu harus dengan ilmu. Ilmunya apa? Penghayatan. Wa'allimhu bitil. Maka kalau kita sudah merasa ya di drive ya, dijaga, dilindungi ya, dibimbing dan ditolong Allah Subhanahu wa taala, dia melihat dengan penglihatannya, mendengar dengan pendengarannya. Ya udah. Puncak itu ma'rifat namanya itu. Tapi ini ya harus dengan ilmu sampai tingkat tinggi tadi. Ya, rasikh namanya. Apa bisa? Ya iya, lakukan zikir nafsiyah. Bagaimana zikir nafsiyah dilakukan itu? Dia sucikan Allah. Kosongkan diri kita, bersihkan diri kita. Nah, kita harus perlu mengenal karakter jiwa itu sesuai dengan pengetahuan yang Allah berikan yang ada dalam Al-Quran. Gak usah pusing-pusing mengenal diri itu. Kenali karakter jiwa, ya karakter yang amarah. Bagian mengendalikannya dengan al-yakin, dengan imanu billah wal yaumil akhir. Ya. Kemudian ada karakter al-mulhimah. Bagian kita merasakan tuh diilhami, dibimbing, dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa-doa yang kita panjatkan. Kita memahami karakter jiwa yang ada amarah, mulhimah, lawamah. Jiwa yang menyesal. Ya, jiwa yang merasa sampai kepada menyesal, sampai merasa enggak la haula wala quwata illa billah. Ya, kelola, kendalikan dengan istighfar. Ya. Dengan istighfar. Taubat, muhasabah, itu dia. Itu namanya proses-proses berzikir dengan nafsiyah kita. Nanti jadi subjudul sendiri saja kita bahas ya. Nanti kita mengetahui kerangka desain ilmu yang kita hajati, yang dengannya kita merasa meningkat. Ya, yarfa'illahu, meningkat. Ya, kedudukan, derajat, makom, kemampuan kita. Maka nanti seiring dengan meningkatnya ilmu ini, imannya juga akan terbangun, amalnya juga akan terbangun. Terjadi hubungan yang kompatibel. Kalau orang pengetahuannya ilmunya di level pengetahuan saja, ya, imannya namanya ilmu yakin. Ya, iman keyakinan berdasarkan pengetahuan. Bagaimana engkau yakin surga itu ada? Ya ada dalam Quran, kata Pak Ustadz, nah itu dia. Tapi kalau dia orang yang ngerti, ya, bagaimana engkau yakin dengan surga? Ya, dia merasakan tuh, terpaut hatinya. Merasakan seakan-akan ketika membaca ayat-ayat yang tentang surga, dia ada di sana. Sekarang dia bermi'raj, nah begitu. Ada pengalaman, ya. Itu maksudnya yang disampaikan oleh Ustaz Masrur tadi malam itu. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ma taufiqi illa billah. Ada yang mau bertanya atau udah mau suduk dulu ya? Masih ada waktu ya? Ada yang bertanya silahkan. Kalau enggak ada kita tutup ya. Dengan doa kafarat majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.